الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga khususnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kalender hari ini, kita berada di akhir Syawal, 30 Syawal. Berarti satu bulan lamanya Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin jauh meninggalkan kita. Kalau kita ingat betapa indahnya, betapa nikmatnya saat ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu, kita ingat di siang hari kita berpuasa menahan lapar dan haus, ditambah lagi dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian di malam harinya, meskipun di siang harinya lelah, kita beribadah, kita bekerja, namun di malam hari masih ada semangat dalam diri kita untuk menjalankan ibadah salat tarawih dan witir. Bahkan ditambah lagi dengan amalan-amalan lain, salat-salat sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Kemudian hadirin jemaah mikan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang lalu kita berusaha memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, membaca Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran. Karena kita ingat hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita ingat bahwasanya Rasulullah memberikan semangat buat kita, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat buat orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu mentadaburi Al-Quran. Namun hadirin jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
setelah Ramadan berlalu, 1 bulan lamanya Ramadan telah meninggalkan kita, kita kembali introspeksi diri kita. Bagaimana semangat Ramadan yang lalu? Apakah masih terus bersemi dalam diri kita? Apakah spirit Ramadan yang lalu, amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan yang lalu masih terus kita laksanakan sampai hari ini? Atau sebaliknya, Ramadan berlalu, seketika itu juga amalan-amalan, ibadah-ibadah dan riyadhah, latihan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan yang lalu juga ikut pergi. Hadirin jemaah mikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, setelah Ramadan berlalu ini setidaknya ada 3 tipe manusia. Yang pertama yaitu tipe manusia yang adanya Ramadan ataupun tidak adanya Ramadan ia anggap sama saja, ia anggap biasa-biasa saja. Ketika Ramadan lalu hadir di hadapan dirinya, namun ia menganggap Ramadan seakan seperti bulan lainnya. Siang hari, kemudian malam hari, tidak ia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya biasa-biasa saja. Salat yang wajib saja, bahkan masjid dekat, musola dekat, namun berat kakinya untuk melangkahkan ke masjid tersebut. Sehingga Ramadan berlalu, ia merasa tidak ada yang pergi dari dirinya, sehingga orang tersebut merasa biasa-biasa saja, tanpa merasa rugi dalam dirinya, tanpa merasa ada yang hilang dalam dirinya. Hadirin jemaah mikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe manusia yang kedua yaitu manusia yang ketika Ramadan lalu ia berusaha memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan yang lalu ia berusaha memaksimalkan segala aktivitasnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia maksimalkan di malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula ia membaca Al-Qur'an hanya sedikit saja, namun ketika Ramadan yang lalu ia berusaha memaksimalkan waktunya untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memaksimalkan waktunya untuk mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian apa lagi hadirin jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ramadan yang lalu ia berusaha menghidupkan amalan-amalan sunnah selain ibadah yang wajib. Kalau sebelum Ramadan ia hanya melaksanakan yang wajib saja, namun ketika Ramadan yang lalu ia berusaha memaksimalkan ibadahnya untuk menghidupkan amalan-amalan sunnah lainnya. Ia jalankan salat tahajud, ia laksanakan salat duha, ia laksanakan ibadah-ibadah lain, amalan lain yang berusaha merupakan usaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, amat disayangkan tipe manusia yang kedua ini, ketika Ramadan berlalu ia seakan melupakan amalan-amalan yang pernah ia hidupkan selama Ramadan. Selama Ramadan ia hidupkan salat tahajud, selama Ramadan ia hidupkan salat duha, selama Ramadan ia berusaha membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Namun saat ini ketika Ramadan berlalu ia tinggalkan semua amalannya. Bahkan hadirin, yang amat menyedihkan adalah ketika Ramadan lalu ia berusaha menjauhi segala maksiat di hadapan Allah SWT, namun Ramadan berlalu ia kembali kepada dirinya yang asli. Dalam tanda kutip, ia kumat kembali kepada kejahatan, ia kumat kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan sebelum Ramadan hadir. Ia seakan melupakan bahwa 1 bulan lamanya ia telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di madrasah Ramadan. Ia seakan melupakan bahwa selama Ramadan ia telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ia seakan melupakan bahwa dirinya pernah bermujahadah, bersungguh-sungguh iktikaf 10 malam terakhir Ramadan dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun riyadhah tersebut, latihan selama Ramadan yang lalu, ia lupakan begitu saja. Ia kembali pada dirinya yang semula, seakan Ramadan tidak memberikan efek positif buat dirinya. Hadirin jemaah mikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang beruntung adalah tipe ketiga, yaitu manusia yang Ramadan yang lalu ia berusaha memaksimalkan waktu yang ada. Ia jadikan momentum Ramadan yang lalu
Jadikan dirinya pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yang lalu ia berusaha melatih dirinya untuk semakin menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah Ramadan berakhir ia berusaha semaksimal mungkin untuk mendawamkan istiqamah atas segala latihan yang pernah ia lakukan selama Ramadan. Tahajud yang pernah ia laksanakan selama Ramadan, ia berusaha memaksimalkan, ia berusaha untuk melaksanakannya setelah Ramadan berakhir. Meskipun 2 rakaat, namun ia berusaha memaksimalkan waktunya untuk menjalankan ibadah sebagaimana ibadah di bulan suci Ramadan. Begitu juga hadirin jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan yang lalu ia berusaha meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, setelah Ramadan berakhir ia berusaha istiqamah. Ia berusaha mendawamkan segala amalan yang pernah ia laksanakan selama bulan suci Ramadan. Hingga hadirin jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, tipe yang ketiga ini adalah orang yang berusaha istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Apa manfaat buat orang-orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, setelah ia berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika Ramadan ada di hadapannya ataupun Ramadan berakhir, ia berusaha istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka orang-orang yang istiqamah malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, yang memberikan kabar kepada mereka, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan orang-orang yang istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kabar gembira dengan surga yang telah Allah persiapkan buat orang-orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, tipe ketiga ini, yaitu manusia yang ketiga ini adalah orang yang berusaha memaknai hari demi harinya, merasakan hari demi harinya bahwa setiap hari yang ia jalani merupakan bulan Ramadan. Meskipun ia berada di bulan Syawal, meskipun dia berada di bulan Zulqa'dah, meskipun dia berada di bulan-bulan lain, namun ia merasakan bahwa saya saat ini berada di bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Karena Ramadan merupakan bulan yang memberikan efek buat dirinya. Ketika Ramadan ia merasakan bahwa ada perisai dalam dirinya, sebagaimana Rasulullah jelaskan, as-siyamu junnah, bahwa puasa memberikan perisai. Dari apa? Dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana perkataan indah dari Rasulullah SAW ketika ada orang yang mengajak berkelahi, berselisih pada saat kita berpuasa, Rasulullah mengajarkan kepada kita, as-siyamu junnah, inni shaim, bahwasanya perisai, puasa itu perisai, dan saat orang mengajak kita berkelahi, berselisih, inni shaim, kita berkata sesungguhnya saya berpuasa. Oleh karena hadirin, meskipun hari ini kita tidak berpuasa, namun kita merasakan diri kita sedang berpuasa. Sehingga dalam segala aktivitas kita, berbagai aktivitas kita, kita rasakan kita sedang berpuasa. Sehingga kita berusaha menahan hawa nafsu kita, sehingga kita berusaha istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salah satu kriteria orang yang bertakwa, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Hadirin jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa mari sama-sama kita maknai hari demi hari dalam kehidupan kita. Kita rasakan bahwa Ramadan masih terus berada di tengah-tengah kita. Sehingga hadirin jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqamah untuk menahan hawa nafsu kita. Kita tetap istiqamah untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap istiqamah untuk membelanjakan harta yang kita miliki saat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan dalam diri kita istiqamah untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk tetap menghidupkan amalan-amalan sebagaimana layaknya di bulan suci Ramadan yang lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.